Sering sekali kita berlindung di balik agama untuk memberikan justifikasi bahwa seolah-olah bencana yang terjadi itu adalah hak mutlaknya Tuhan, ketetapan mutlaknya Tuhan kepada kita, yang seolah-olah kita itu tidak punya andil di dalam menciptakan musibah itu sendiri. Contoh misalnya, ketika terjadi banjir, sering sekali kita berlindung di balik kata takdir, seolah-olah memberikan justifikasi bahwa banjir yang hari ini terjadi di masyarakat kita, di lingkungan kita, yang merusak itu seolah-olah itu adalah takdirnya Tuhan, yang seolah-olah pula kita tidak punya andil di balik terciptanya banjir itu sendiri. Padahal kenyataannya di dalam Quran Allah Subhanahu wa taala memberikan garis bawah bahwa dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas, bahwa telah nampak kerusakan di darat maupun di laut itu karena ulah tangannya manusia. Oleh karena itu, ketika musibah itu hadir, yang menjadi ruang muhasabah kita adalah bukan ruang-ruang ketenangan batin, ruang-ruang yang abstrak gitu. Tapi ketika terjadi musibah itu harusnya kita merenungkan bahwa dosa ekologi apa yang saya perbuat sehingga terjadi musibah yang hari ini saya rasakan. Terjadi banjir, tanah longsor, kebakaran hutan, dan macam-macam. Apa yang telah saya perbuat dengan tangan saya sehingga terjadi kemudian bencana-bencana itu, kan gitu. Ini kan lucu dan kadang-kadang konyol pula. Ketika terjadi musibah, dia berdoa di hadapan Tuhan dengan tangannya, meminta belas kasih pada Tuhan supaya diangkat musibah itu. Tapi di sisi lain, tangan yang digunakan untuk berdoa itu adalah tangan-tangan yang kemudian menciptakan maksiat ekologi, membakar hutan, merusak lingkungan, buang sampah sembarangan, konsumsi energi berlebihan, gunakan transportasi pribadi yang akhirnya membuat polusi, merubah iklim, dan yang lain sebagainya. Oleh karena itu saya jadi berpikir bahwa hari ini itu kita perlu untuk merekontekstualisasikan makna dosa. Bahwa dosa besar itu bukan hanya dosa-dosa yang sekarang tertulis dalam Quran maupun hadis, syirik, zina, mabuk, dan yang lain sebagainya. Dosa besar dalam konteks sekarang itu juga bisa dimaknai dengan dosa ekologi itu, merusak lingkungan, kemudian mencemari lingkungan, membabat hutan, dan yang lain sebagainya. Oleh karena itu, kita perlu semacam reorientasi metodologis pengajian. Bahwa seharusnya pengajian itu bukan hanya bersifat dogmatis, mengulang-ulang sesuatu yang normatif dari tiap zaman saja. Tetapi pengajian itu harusnya bersifat dialektis, bisa menciptakan paradigma yang kritis, transformatif, sehingga masyarakat itu punya kemudian kepedulian untuk menjawab tantangan-tantangan yang terjadi di lingkungan, tantangan-tantangan global yang berkaitan khususnya tentang kerusakan lingkungan dan yang lain sebagainya. Nah, harusnya pengajian itu menyadarkan pada hal-hal yang demikian.